Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Aumi Fazira, dan Nur Fauziah. Di sini kami akan membahas materi tentang latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian etnomatematika yang diampu oleh Bapak Dr. Laswadi MPD. Nah, pokok bahasan yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama adalah penelitian etnomatematika, yang kedua membuat latar belakang penelitian etnomatematika, dan yang ketiga rumusan masalah penelitian etnomatematika. Nah, sebelum kita masuk ke pokok bahasan, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar dari penelitian etnomatematika terlebih dahulu. Nah, kita mengetahui bahwa pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap orang yang tidak lepas dari budaya, yang mana kedua hal tersebut itu merupakan kesatuan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Juga dikatakan bahwa pendidikan yang berkualitas itu adalah pendidikan yang tidak melupakan unsur budaya di dalamnya, sehingga budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya tidak lenyap dengan perkembangan zaman yang begitu pesat pada saat ini. Oleh karena itu, penting sekali pendidikan yang berbasis budaya untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan. Nah, bagaimana cara kita memperkenalkan budaya itu kepada siswa? Yaitu dapat kita lakukan melalui pembelajaran, yaitu salah satunya adalah pembelajaran matematika. Dikarenakan kita di sini prodinya adalah matematika, jadi untuk memperkenalkan budaya kepada siswa dalam pendidikan yaitu dapat kita lakukan melalui pembelajaran matematika. Nah, kebudayaan yang dimaksud ini adalah sebagai seluruh hal yang terkait dengan budaya. Jadi dapat kita katakan bahwa untuk memperkenalkan budaya dapat kita lakukan melalui pembelajaran matematika. Nah, salah satu hal yang dapat menjembatani antara budaya dan pendidikan, khususnya pada pembelajaran matematika itu adalah etnomatematika. Nah, apa yang dikatakan dengan etnomatematika? Etnomatematika ini adalah integrasi budaya dalam pembelajaran matematika, atau dengan kata lain, matematika yang berunsur budaya. Nah, jadi untuk menerapkan pembelajaran matematika yang berbasis budaya, yaitu kita dapat melakukan ataupun dapat menjembatani antara budaya dengan pendidikan itu melalui etnomatematika. Nah, etnomatematika sendiri ini adalah matematika yang berunsur budaya. Jadi ketika kita mengajarkan kita mengajarkan kepada peserta didik yang mana yang nantinya yang akan kita ajarkan suatu pembelajaran matematika ini kita kaitkan dengan budaya. Budaya dimaksudnya di sini yaitu adalah etnomatematika. Jadi selain peserta didik dapat belajar matematika, mereka juga mengetahui budaya yang ada di Indonesia, sehingga budaya yang ada di Indonesia ini tidak lenyap akibat dari perkembangan zaman yang begitu pesat. Jadi itulah mengenai etnomatematika, bahwa etnomatematika itu adalah matematika yang berunsur budaya di dalamnya. Nah, adapun berdasarkan latar belakang tadi yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam makalah ini yang pertama yaitu adalah apakah yang dimaksud dengan penelitian etnomatematika. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara membuat latar belakang dalam penelitian etnomatematika. Yang ketiga, bagaimanakah cara menentukan rumusan masalah dalam penelitian etnomatematika. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah saya bacakan tadi, maka untuk tujuan dari penulisan makalah ini, yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penelitian etnomatematika, kemudian yang kedua untuk mengetahui bagaimana cara membuat latar belakang dalam penelitian etnomatematika, dan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana cara menentukan rumusan masalah dalam penelitian etnomatematika. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan masuk ke pokok bahasan yang akan dijelaskan pada kelompok kami, yang akan dijelaskan oleh Saudari Nur Fauziah terlebih dahulu. Kami persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai penelitian etnomatematika. Penelitian etnomatematika ini berusaha untuk mengeksplorasi atau mencari tahu dan memahami beragam proses berpikir, beragam ide, gagasan, cara, teknik, ataupun praktik dari matematika
yang dikembangkan oleh anggota kelompok atau budaya tertentu dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan akhir dari penelitian etnomatematika atau hasil akhir yang menjadi fokus dalam penelitian etnomatematika ini bahwa dalam pendidikan matematika dapat mengungkapkan unsur-unsur etnomatematika dalam suatu kebudayaan atau budaya tertentu dalam masyarakat, di mana hal tersebut uh, diintegrasikan bisa dibawa dalam proses pembelajaran matematika secara formal di sekolah oleh guru bidang studi matematika. Artinya bahwa setiap apa yang ditemukan mengenai unsur matematika dalam budaya uh, diharapkan bisa menjadi sumber alternatif atau sumber belajar dalam pembelajaran matematika. Dalam penelitian ini uh, digunakan penelitian yang dinamakan etnografi. Nah, etnografi ini yang seringkali digunakan ya oleh penelitian dalam penelitian etnomatematika, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu budaya tertentu atau menganalisa suatu budaya tertentu. Nah, penelitian etnografi ini melibatkan aktivitas-aktivitas mengenai anggota suatu budaya atau anggota masyarakat tertentu untuk melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara yang berbeda-beda, dengan cara yang mereka temukan sendiri. Artinya bahwa di sini terdapat aktivitas-aktivitas yang mungkin secara mereka sadari gitu ya, mereka melakukan sesuatu hal yang mana itu malah ada kaitannya dengan pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya, selain itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang fokus dan efektif, maka dalam melakukan eksplorasi digunakan batasan dalam cakupan penelitian yang didasari pada hal, yaitu yang pertama, kesatuan masyarakat yang terdiri dari penduduk yang mengucapkan satu bahasa dan logat bahasa. Kedua, kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh garis batas suatu daerah. Dan yang ketiga, kesatuan masyarakat dengan penduduk yang mengalami sejarah yang sama. Dalam proses pengambilan data, penelitian etnomatematika ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, bisa dengan kajian literatur, artinya bahwa kita peneliti mengumpulkan bisa dalam bentuk artikel-artikel mengenai variabel yang kita teliti, lalu bisa dalam wawancara kepada misalnya variabel yang kita teliti mengenai candi, contoh Candi Muara Jambi. Nah, wawancara untuk mengambil datanya, kita mewawancarai pertama orang yang memang tahu ya, atau bisa disebut dengan informan. Artinya orang yang memang tahu mengenai candi tersebut. Lalu bisa juga masyarakat setempat yang tinggal di daerah candi tersebut. Nah, juga ada dokumentasi, foto, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menggali atau juga untuk memperkuat data-data kita dalam proses penelitian etnomatematika dalam budaya. Hasilnya dapat dituliskan dalam bentuk mungkin catatan lapangan atau bisa ada yang mengatakan itu catatan lapangan atau catatan etnografi, itu boleh ya. Nah, intinya bahwa apa yang kita temukan di lapangan pada saat observasi. Nah, juga ada pengambilan data itu observasi ya. Ketika kita observasi bisa intinya kita mencatat, mengambil semua yang kita temukan di lapangan. Untuk kemudian kita kaji ulang dan dituliskan lagi menjadi suatu kesimpulan yang sudah tersusun dengan terstruktur dengan rapi. Nah,
masuk ke materi yang pertama, yaitu bagaimana cara kita membuat latar belakang dalam penelitian etnomatika. Nah, mengenai latar belakang sebenarnya dalam setiap penelitian, membuat latar belakang itu sama ya. Kita pasti sering mendengar, membuat latar belakang seperti piramida terbalik. Nah, di sini ada beberapa hal mungkin bisa menjadi referensi untuk kita semua, secara umum ya, bagaimana membuat latar belakang. Latar belakang dari etnomatematika ya di sini. Oke, yang pertama kita mendeskripsikan topik secara umum. Nah, dalam pendeskripsian topik ini, kita usahakan jangan sampai melenceng dari fokus penelitian, gitu ya. Artinya bahwa memang terarah ya, terstruktur apa yang mau kita buat. Misal nih, kita akan meneliti tentang judulnya ya, judul penelitiannya eksplorasi konsep matematis pada budaya suku putih. Nah, ini merupakan salah satu artikel yang pernah saya baca ya. Nah, fokuslah terhadap variabel yang diteliti, yaitu pertama konsep matematis pada budaya suku Boti. Jadi lalu kita menjelaskan mengenai hubungan antara matematika dan budaya, contohnya, atau kita jelaskan juga apa yang menjadi keunikan sehingga kita harus melakukan penelitian pada suku Boti ini. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita mengidentifikasi masalah terkait. Menemukan masalah dengan melakukan penelitian di awal lapangan. Nah, ini kalau biasanya itu lebih sering pada kuantitatif ya biasanya. Maksudnya gimana ya? Misal contohnya ini ya, contoh judulnya efektivitas etnomatematika dalam meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa. Artinya bahwa kita harus melakukan penelitian awal. Mengapa? Karena di sini kita ingin melihat kemampuan atau melihat pemahaman siswa. Artinya kita harus melihat dulu pemahaman siswa yang awalnya bagaimana pada saat belum diterapkannya penelitian etnomatematika ini, dan juga setelah diterapkannya. Nah, artinya bahwa dalam mengidentifikasi masalah, kita harus menemukan masalah dengan melakukan penelitian awal terlebih dahulu, atau boleh juga dengan studi literatur, misalnya kita membaca artikel terkait tentang variabel yang akan diteliti, boleh gitu ya. Nah, tindakan awal kita yaitu melakukan pengamatan ya tadi dalam observasi atau observasi gitu ya, atau observasi boleh terlebih dahulu untuk melihat ini, merujuk dari judul tadi ya, melihat kemampuan siswa dalam belajar matematika. Lalu bagaimana lagi ketika setelah diterapkan matematika, adakah perubahan yang terjadi ataukah tidak. Nah, dalam mengidentifikasi masalah dengan melakukan penelitian awal, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan merujuk dari judul tadi ya. Misalnya dengan teknik wawancara kepada siswa ketika kalian ingin melihat kemampuan pemahaman siswa, wawancara ya kepada siswa. Nah, atau kita memberi angket atau kuesioner gitu ya, atau kita memberi soal untuk mengetes kemampuan siswa terhadap suatu materi matematika gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Lalu yang ketiga, kita menetapkan solusi dari masalah. Kita yang menemukan masalah, kita pula yang menetapkan masalah. Itulah yang terjadi ya dalam penelitian. Nah, setelah menemukan masalah, tahap selanjutnya kita harus memberikan solusi dari masalah tersebut. Artinya kita menawarkan sebuah solusi, kira-kira apa nih? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Misal ya, pada penelitian dengan judul eksplorasi konsep geometri pada contohnya ya, misal pada judul eksplorasi konsep geometri pada gerakan pencaksilat sebagai alternatif sumber belajar siswa. Nah, pada penelitian ini didapati masalahnya bahwa
pemahaman siswa pada materi geometri itu rendah. Itu masalah ya, masalah yang kita temukan ketika kita melakukan observasi di lapangan. Ternyata dalam belajar geometri itu mungkin dalam menganalisa atau mengidentifikasi itu siswa sangat rendah. Maka solusi yang perlu kita tawarkan kepada siswa ialah membuat alternatif pembelajaran seperti LKS, lembar kegiatan siswa berbasis etnomatematika. Nah, bagaimana bentuk LKS berbasis etnomatematika? Ini artinya bahwa kita memasukkan unsur-unsur atau bukan memasukkan bagian-bagian dari kebudayaan dalam LKS ini. Nah, di sini saya temukan dalam LKS yang dibuat, peneliti mencantumkan gerakan dari silat, lalu membuat sebuah soal. Identifikasikan atau lihatlah gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan apa seperti itu ya. Nah, di situ selain siswa akan lebih mudah ya untuk melihat, oh gerakannya seperti ini, itu artinya dia membentuk sudut siku-siku. Gerakan kakinya seperti ini, berarti membentuk sudut tumpul, misal contohnya seperti itu. Nah, yang terakhir kita rumuskan judul penelitian. Setelah kita mencari masalah, kita tawarkan lagi solusi dari masalah yang kita dapatkan, maka tahap terakhir kita rumuskanlah judulnya. Langkah terakhir ya, tetapkan judul penelitian berdasarkan masalah yang kita temui sebelumnya. Misalnya tadi ya, kita dapati masalahnya tadi tuh rendahnya pemahaman siswa terhadap materi geometri. Nah, kita buat judulnya misal eksplorasi konsep geometri pada gerakan pencaksilat sebagai alternatif sumber belajar siswa, atau juga bisa tadi efektivitas meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa pada materi geometri yang berbasis etnomatematika. Nah, bisa seperti itu. Nah, artinya bahwa dalam latar belakang yang pertama tadi kita deskripsikan dulu topik secara umum. Contohnya seperti ini ya. Pertama kita jelaskan tentang pendidikan, lalu kita jelaskan tentang kebudayaan, lalu kita lihat hubungan antara pendidikan dan budaya. Lalu kita tambahkan lagi mengenai materi matematika, bisa. Lalu barulah kita masuk ke variabel yang akan kita teliti. Lalu masalahnya atau keunikannya boleh. Lalu kita identifikasi ya masalahnya. Kita tetapkan solusi atau kita tawarkan solusi yang akan kita berikan. Lalu yang terakhir, kita rumuskan judul dari penelitian yang kita lakukan. Nah, itulah tahap-tahap yang bisa teman-teman lakukan dalam membuat latar belakang secara umum, baik itu untuk penelitian di penelitian etnomatematika atau mungkin bisa diterapkan dalam penelitian yang lainnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, saudari Aumi Fazira. Lanjut, sekarang saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah penelitian etnomatematika. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumusan masalah penelitian etnomatematika, kita akan di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dikatakan dengan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah adalah pertanyaan mengenai masalah suatu kejadian yang berbentuk kalimat tanya, yang mana kalimat tanya ini, yang mana untuk rumusan masalahnya ini berupa kalimat yang sederhana, singkat, padat, dan jelas, dan juga tidak bertele-tele. Supaya apa? Tujuannya di sini supaya ketika pembaca membaca penelitian kita, mereka dengan cepat menangkap bahwa rumusan masalah penelitian yang akan kita teliti itu adalah ini, dan sehingga mereka itu lebih mudah untuk memahaminya dengan menggunakan kalimat yang sederhana, singkat, padat, dan jelas, dan juga tidak bertele-tele. Nah,
Di dalam rumusan masalah itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada rumusan masalah deskriptif. Nah, apa itu yang dikatakan dengan rumusan masalah deskriptif? Rumusan masalah deskriptif ini adalah rumusan masalah yang mempertanyakan deskripsi atau penjelasan sebuah variabel atau beberapa variabel. Jadi, untuk rumusan masalah deskriptif itu dia itu tidak membandingkan variabel satu dengan variabel lainnya ataupun hubungan variabel satu atau variabel lainnya dan lain-lain sebagainya. Tapi di rumusan masalah deskriptif itu hanya menjelaskan satu variabel saja. Kemudian untuk variabel yang lain dijelaskan variabel yang lain. Tetapi untuk antara kaitan satu variabel dengan variabel lain itu dia tidak berkaitan dan juga tidak berhubungan. Jadi lebih ke istilahnya itu seperti hanya menjelaskan variabel ini seperti ini untuk mengenai rumusan masalahnya. Kemudian variabel ini seperti ini untuk rumusan masalahnya. Jadi dia itu tidak berikatan. Itulah yang dikatakan dengan rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif itu yang lebih ke menggambarkan suatu kejadian dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti, yang mana untuk penjelasannya itu satu-satu, walaupun di dalam penelitian itu terdapat beberapa variabel, tetap yang dijelaskan itu satu variabel saja. Kemudian untuk variabel yang lain juga dijelaskan sesuai dengan variabel yang telah dibuatkan oleh peneliti, tetapi dia tidak dijelaskan berkaitan ataupun berhubungan seperti itu. Nah, biasanya rumusan masalah deskriptif ini selalu ditandai dengan kata apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, contohnya misalnya di sini saya berikan contoh pada penelitian etnomatematika, yaitu apa saja pada penelitian etnomatematika yang berjudul eksplorasi etnomatematika permainan congklak pada pembelajaran matematika. Nah, dari judul tersebut untuk rumusan masalah deskriptif yang pada judul yang telah saya katakan tadi, yaitu seperti apa saja aktivitas matematika yang terdapat pada permainan congklak. Nah, dia berawal dari kata apa saja, itu menandakan bahwa rumusan masalah secara deskriptif seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah rumusan masalah komparatif. Nah, apa yang dimaksud dengan rumusan masalah komparatif? Rumusan masalah komparatif ini adalah rumusan masalah yang membandingkan suatu variabel ataupun beberapa variabel yang ada di dalam sebuah penelitian. Jadi untuk rumusan masalah komparatif dia itu membandingkan variabel satu dengan variabel yang lainnya dalam sebuah penelitian. Nah, contohnya di sini untuk lebih jelasnya di sini kita lihat contohnya untuk rumusan masalah komparatif seperti pengaruh pendekatan etnomatematika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dan motivasi siswa SD di Aceh Barat. Nah, dia ini membandingkan antara variabel satu dengan beberapa variabel yang ada dalam sebuah penelitian. Mengapa demikian? Yaitu dikarenakan di sini dikatakan bahwa pengaruh pendekatan etnomatematika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dan motivasi siswa di Aceh Barat. Jadi di sini dia mempunyai variabel bebas, mempunyai dua variabel bebas dan satu variabel terikat, yang mana variabel terikatnya itu adalah pendekatan etnomatematika terhadap variabel bebasnya itu adalah kemampuan pemecahan matematis dan motivasi siswa di Aceh Barat. Jadi dia itu membandingkan suatu variabel satu ataupun beberapa variabel yang ada dalam sebuah penelitian. Jadi itulah yang dimaksud dengan rumusan masalah komparatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah asosiatif. Nah, apa yang dikatakan dengan rumusan masalah asosiatif? Rumusan masalah asosiatif ini merupakan rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi dia ini mempertanyakan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contohnya di sini yaitu adalah misalnya bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbasis etnomatematika dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Nah, pada rumusan masalah ini dia itu memiliki suatu hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Mengapa demikian? Karena di sini kita diminta untuk mencari bagaimana pengaruh
pengaruh model kooperatif tipe jigsaw yang berbasis etnomatematika untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Jadi dia itu berhubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Jadi dapat kita kesimpulan bahwa rumusan masalah penelitian etnomatematika itu ada 3. Satu, ada rumusan masalah deskriptif, yang mana rumusan masalah deskriptif ini adalah rumusan yang mempertanyakan antara variabel satu ataupun beberapa variabel lainnya, yang mana variabelnya itu tidak berhubungan ataupun tidak berkaitan ataupun dan juga tidak membandingkan dan lain sebagainya. Dia hanya fokus sendiri-sendiri saja. Variabel satu seperti ini, variabel yang lain seperti ini. Jadi dia itu tidak memiliki keterkaitan seperti itu. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah komparatif tadi. Rumusan masalah komparatif ini adalah rumusan masalah yang membandingkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Kemudian yang ketiga ada rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif ini adalah rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam membuat rumusan masalah penelitian etnomatematika. Nah, dalam membuat rumusan masalah, ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa yang menjadi masalah dalam penelitian kita. Terlebih dahulu berarti kita harus mengetahui apa yang akan menjadi masalah dalam penelitian kita supaya nanti bisa kita tuangkan permasalahan dalam penelitian kita itu dalam rumusan masalah. Kemudian yang kedua, pikirkan mengenai hal-hal yang menjadi pertanyaan pada sebuah penelitian secara kritis. Jabarkan semua pertanyaan itu ataupun pertanyaan yang muncul di pikiran kita dengan menggunakan pertanyaan 5W plus 1H, yaitu adalah what, where, who, why, when, dan how, atau apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Yang mana nanti pertanyaan yang kita tuangkan dalam rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang berupa menggunakan kalimat yang jelas, sederhana, singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Tujuannya apa? Supaya ketika pembaca membaca penelitian kita, mereka itu lebih cepat menangkap apa masalah dari penelitian yang akan kita teliti. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan bahwa rumusan masalah yang kita pilih itu memiliki nilai penelitian atau bermanfaat dan juga jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Tujuannya juga sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, supaya pembaca lebih mudah memahami mengenai rumusan masalah yang akan kita teliti dalam penelitian kita. Nah, selanjutnya yang keempat adalah rumusan masalah ini bisa kita jadikan sebagai petunjuk untuk pusat penelitian yang memungkinkan untuk dijawab dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Jadi rumusan masalah yang telah kita buatkan tadi pada rumusan masalah itu bisa kita jadikan sebagai petunjuk tujuannya untuk sebagai pusat penelitian yang memungkinkan kita untuk menjawab dengan data dan fakta yang ada di lapangan berdasarkan dari rumusan masalah. Kemudian yang kelima, hubungkan rumusan masalah yang didapat dengan teori-teori yang ada. Nah, maksudnya di sini setelah kita memperoleh rumusan masalah, nanti dari rumusan masalah yang kita buat itu, kita buatkan teori-teori mengenai rumusan masalah yang kita tuangkan pada bab 2 supaya penelitian yang kita teliti itu lebih sesuai dengan rumusan masalah yang akan kita teliti, seperti itu. Kemudian yang terakhir, rumusan masalah harus bisa diterapkan ke judul penelitian. Ya, seperti itu. Rumusan masalah yang kita buatkan itu harus bisa kita terapkan ke judul penelitian. Tidak boleh menyelimpang dari judul penelitian. Karena tujuannya apa? Supaya kalau rumusan masalah kita itu bisa terapkan ke judul penelitian, tentu penelitian yang akan kita teliti itu bisa sesuai dengan judul yang akan kita teliti. Intinya dia tidak menyimpang dari judul penelitian kita. Saya rasa itulah penjelasan mengenai materi pada kali ini mengenai penelitian etnomatematika pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian etnomatematika. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhirnya kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.